ini terusan seminggu beri, kalau beri menganjurkan kita mak masemak ke masjid, cek ke musuh masjid, mungkin kita persiapan bagaimana ketika ada orang adzan. Kata Habib Abdullah, berusahalah untuk bersegera sholat di awal waktu. Nah, jadi yang ideal, misalkan ada nih kalau setengah kol 12 lebat 15 menit, berarti kol 12 nikah kita sudah siap-siap. Jadi sebelum orang adzan muadzin itu adzan, maka kita sudah siap-siap mau menuju ke masjid. Nikah saya ideal nikah untuk tiap-tiap sholat fardu. Nah, diusahakan seperti itu. Jadi sudah wudhu kemudian sudah hadir ke masjid. Fa illam taf'al dzalika, mun tak bisa, maka jangan sampai sampean ngalah saya minimal apa? Yaitu sampean ketika mendengar adzan baru siap untuk sholat. Nah, itu yang minimal. Boleh seminimalan boleh ya Pak Abeen deh. Paling minimal boleh. Jadi kalau Habib Abdullah itu sebelum adzan sudah siap-siap lepas dari masjid. Minimalnya Habib Abdullah itu kita mendengar adzan baru siap-siap untuk menuju ke masjid. Namun Abeen Tadelo goma. Ayo kadang keleroh rek. Siap-siap misalkan sholat duhur, siap-siap sholat asar. Sholat duhur kita. Nah, ngalah saya anu rek. Nah, karena terbunuh kanjeng Nabi, fadlu awalil wakti ala akhiri ka fadlil akhirati ala dunya. Jadi keutamaan awal waktu ketimbang akhir waktu itu pada keutamaan sholat, pada keutamaan akhirat atas dunia. Karena kita nggak tahu akhirat ya, nah apa keutamaannya, kita cuma dengar. Makanya banyak orang yang nggak percaya apa? Karena banyak orang tidak mementingkan akhirat karena tak padang, karena cuma kedengarannya. Nah, urusan akhirat itu urusan iman. Maka betapa susahnya kita untuk beriman yang sungguh-sungguh itu cek melarat. Karena tak padang, urusan iman itu adalah urusan hati sesungguhnya. Padahal akhirat lihat wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Dunia ya tak langgeng. Kita bahagia itu paling berapa jam biasanya. Kita sengsara ya paling berempat hari. Jadi nggak ada yang langgeng. Yang mau bahagia tak kira langgeng bahagia, nah sedih pada tak langgeng kia. Nah, jadi terus menerus rekan bergantian. Sedangkan akhirat bulaku itulah rekan. Kalau kita ya bunga seterusnya bunga, mun sedih akan sedih terus. Ini ke akhirat. Cuma insya Allah menurut Islam, insya Allah dibudin apapun bunga, selama ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apapun yang kes nggak nikah. Itu adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu benih kafir. Itu orang tak bejeng benih pas langsung kafir. Karena untuk mengucap kafir itu banyak syaratnya. Tak bisa orang tak bejeng pas langsung ucap kafir. Bisa jadi dia akan kafir hukumnya ketika dia menentang kewajiban sholat. Tak bejeng kemudian menentang ceng bejeng tak wajib, itu akan menjadikan dia seorang yang kafir. Jadi seperti itu. Jadi urusan akhirat itu kenapa kita sering lalai? Karena tak ketela. Makanya di ulama itu urusan iman ya coba ukur, misalkan di masjid ada bagi-bagi sembako. Nah, mun sampian entar ke masjid pada bagi-bagi sembako, entar nah di situ iman kalian dipertanyakan. Ini kata ulama. Kenapa? Karena mun bagi-bagi sembako ini kapan beri PC 200.000 pakun entar. Sedangkan Allah itu kan
Fadlu Ayo, awalil sholat jamaah antara berarti kan iman kita memang ala akhirihi ing atase akhir makanya kan cirinya orang munafik fil akhirati ala wa dunya idza qamu ila sholati salah. kalau kita mau melaksanakan sholat ya les-malesan padahal Allah cek terona saya temuah gitu. Kata para ulama itu Allah itu pengen ketemu 5 kali sehari. Coba bayangkan misalkan sampean tepak cara pacaran terus ketemu melolo pasti itu terus ketemu melolo. Nah orang-orang memang seperti itu ingin bertemu. Jadi sholat ke sholat itu dinanti membaban kan je terus tulia bejeng malah nyantai. Kalau orang solihin itu bukan yang dinanti adalah sholat. Makanya kanjeng Nabi itu sholat itu qurratu aini. Tai nyantai kanjeng Nabi yang bisa mencelep dek kematan kanjeng Nabi apa? Soalnya kanjeng Nabi itu adalah sholat. Baban kan bener ya kena. Mendengarkan musik, merokok, ngopi ya. Terus tulis apa jeng gitu. Iya. Iya. Jaga sholat meskipun ya abel kita ketingkatan jadi meskipun kehidupan kita itu ya banyak teledor minimal jaga sholat ben acer dari caranya kita merasakan bahwa saya mau sholat itu mau bertemu dengan senyipta akibat meskipun tak selama 5 waktu terus-terusan ngajian aja minimal 1 hari engkau ketemu di pangeran. Nah seperti itu. Kemudian ajegeh juga tentang sunnah-sunnah rawatibnya. Sunnah-sunnah rawatib itu kan kita sudah tahu. Insya Allah lebihnya uning. Ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Nah, jangan sampai kita nganggap enteng. Jangan sampai nganggap enteng. Pokoknya dalam sesuatu yang berasal dari syariat, anggap enteng. Ketika itu sunnah, amun aba ta'ala ku wis jangan anggap enteng. Jangan itu aja sunnah. Nah, sudah biarin kalau aba ta'ala ku wis. Karena kalau kita sudah menganggap enteng yang sunnah, biasa anggap enteng si fardu. Nah, kalau kita sudah menganggap enteng yang sunnah, kita juga akan menganggap enteng kanjeng Nabi. Karena sunnah itu adalah sesuatu yang berasal dari kanjeng Nabi. Jangan anggap enteng masalah sunnah. Nah, apa boleh wajib nggak nikah. Cuma jangan tertipu dengan melakukan yang sunnah atau karena sunnah itu kebanyakan identik kalaben ketela di orang, sedangkan wajib aja. Nah maka usaha jangan tertipu dengan sesuatu yang sunnah sehingga kita meninggalkan yang wajib. Kemudian usaha aki juga untuk khusyuk di dalam sholat sampian pahadir atenah, kemudian pelaksanaan sholatnya juga diperbaiki, kemudian maca Al-Quran al-launan. Khusyuk di dalam sholat, khusyuk itu tunduk. Jadi Sayyidina Ali ini kan ketika mau sholat, ketika sudah berwudu mau sholat kan, wajah air mukanya itu berubah. Auba. Ketika ditanya apa ma'auba wajahnya, karena saya akan bertemu dengan raja segala raja yang menciptakan saya. Kita di bumi bisa ke langit itu pakai sholat. Maka Jalaluddin Rumi itu ketika ditanya adakah yang lebih cepat menuju Allah amal apa, itu ya tetap pakun sholat. Sholat itu mikroj. Maka segala sesuatunya itu beda dalam sholat. Pakun beda dalam sholat. Tapi ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita ngenangan tepat maca tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah assalamualaikum ayuhan. Nah kita romasarek di sana. Ngenangan entah itu percakapan antara Nabi Muhammad kepada Allah atau kemudian Allah jawab kepada Nabi Muhammad dikatakan apa? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah sebetulnya mun efek kerbi abe ketika sholat, bacaan sholat itu indah semua. Dua kapire.
Sami Allahu liman hamidah, Rabbana ya Allah, semoga engkau mendengarkan orang-orang yang memuji. Nah, kemudian mas sampurna ruku. Nah, ruku itu nampu peloros, tangannya ke peloros. Jadi kepalanya juga peloros kia, aceling ke bebe, ke tempat sujud. Jangan sampai tengahnya loros, ada nggak? Kota benundu dari kena. Nah, jangan sampai anu dari kena. Nah, tanah nggak, jangan sampai ke betes dari kena. Nggak tengah betes, cukup di lutut saja. Nah, kemudian pasampurna pokoknya dalam gerakan-gerakan sholat, kemudian sunnah-sunnahnya, tata keramanya juga disempurnakan. Kemudian juga menjaga sesuatu yang akan mengurangi nilai kesempurnaan sholat. Nah, karena apa? Ketika sampean ini melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, maka sholat tadi akan keluar menuju langit itu dengan cahaya pote. Sholatnya itu bekal pote, kemudian kekuning-kuningan akan menyinari. Kemudian sesolat gele ngocak, semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjaga saya. Nika sholat tibi ngocak, amal kita itu akan mengatakan seperti itu. Mun ba'abeun ngentengaki, yakni aki deka sholat gerakannya, pokoknya sebuah denah lah itu. Maka sesolat gele bakal keluar menuju langit itu dengan bentuk yang hitam, celang, mudlimah, jadi mendung, enggak mendung mereka. Nah, dia akan mengatakan semoga Allah akan menyia-nyiakanmu juga sebagaimana kamu menyia-nyiakan saya. Cang sholat mereka. Nah, kemudian Kanjeng Nabi itu mengatakan, bersabda, orang apa jeung riyah kencerna sesuai dengan apa yang dia pahami, sesuatu apa yang dia sadari ketika sholat. Ken mun baban ken karo lama acah raya kena. Apa boleh jemaah raya kena. Imam sujud ila noro sujud, pikirannya kemana-mana. Nah, maka itu enggak dapat apa-apa. Jadi akola minha, sesuatu yang dia pahami, saya khusyuk. Jadi kencerna sesuai dengan itu, ganjarannya itu sesuai dengan apa yang kita sadari. Kan, kenapa boleh sholat jemaah kan nyaman, kena ngeding takbir. Namun terkadang menurut bajang ketibir ya adalah sedikitnya, kena kita paham. Tapi kadang kelupain karena ladur. Nah, kalau kita bermakmum, ya mikir leman-leman roh. Nah, maka ganjarannya itu akan sesuai dengan apa yang kita pahami. Di mana kita khusyuk, misalkan kita khusyuknya cuma sujud, ya berarti sujud itu soleh ganjaran. Sujud di ruku, khusyuk berarti sujud ben ruku soleh ganjaran. Maksudnya mendapat manfaatnya dari situ. Nah, kata Hasan al-Basri ini kan mentakalero tabi'in itu mengatakan setiap sholat yang hati tidak ada di dalamnya, tak hadir di dalamnya, maka untuk mendapatkan siksaan ada lebih kencangan boleh. Benih lebih boleh genceran, oleh siksaan. Bisa jadi kita dapat siksa dari sholat yang dimana kita itu tak hadir ate. Kenapa? Saya pikir banyak apa boleh bareng saya nih beniru saya kepikir dalam sholat itu bisa menyebabkan kita mendapatkan siksa. Masa sholat oleh siksa? Ya iya, karena kita pada posisi itu rekena abe tepat berada di posisi di mana kita itu berhadapan dengan Allah. Sedangkan apa yang kita pikirkan pas bareng haram rekena. Pada sampean berada di Masjidil Haram. Kalau ketika sampean ala fokus, tambahan halanya akan berkapat ala coba pada kiamat. Nah, sama ketika sholat dengan khusyuk, insya Allah Allah akan ditambah. Tapi kalau ketika posisi sholat mikir sini benih apa boleh bareng haram, ya asro ukiyah ilal ukubah, mendapatkan siksa lebih cepat.
Nah, makanya kata Hasan al-Basri, setiap sholat yang dimana hati tidak ada di dalamnya, maka untuk mendapatkan siksa itu lebih cepat. Nah, wasyaitonu la'anahullahu harisun ala yusgilal mu'mina an sholatihi. Jadi setan ria ketika kita sholat itu akan membuka ingatan, ma'inga, pintu-pintu yang sudah kita tutup sebelum sholat itu biasanya setan ini langsung membisiki. Ya, kayak